Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyya ba'dah. Di dalam bukunya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan kajian usul al-fiqh, al-usul min ilm al-usul. Kita masih di perkara nahi. Kita masih dalam pembahasan tentang contoh-contoh dan juga nanti akan pembahasan tentang apa ma taqtadihi siyaghul nahi, tetapi nanti akan ada yang keluar dari pengharaman insyaallah. Baik. Kita sekarang masuk ke dalam contoh larangan yang kembali kepada perkara lain yang tidak berkaitan dengan zat yang dilarang dalam urusan ibadah. Berarti halaman 47 ya. Kalau dilihat dari aslinya, kitab aslinya, wa mithalun nahi al-'aidi ila amrin kharijin fil ibadah. Contoh larangan yang kembali kepada perkara lain yang tidak berkaitan dengan zat yang dilarang dalam urusan ibadah. Jadi bukan zatnya dan bukan juga syaratnya, tidak sampai menyentuh kepada syarat, melainkan perkara di luar itu semua. Dan ini dalam perkara ibadah ya. Apa contohnya? An-nahyu an lubsir rajuli imamatal harir. Pelarangan terhadap laki-laki, larangan mengenakan surban atau imamah dari bahan sutra bagi laki-laki. Falau shalla alaihi wa alaihi imamatu haririn. Kalau misalnya jika dia salat mengerjakan salat dengan mengenakan surban terbuat dari sutra yang haram pada atasnya, lam tabtul salatuhu, maka salatnya tidak batal. Kenapa? Li'anna an-nahya la ya'udu ila dzati as-salati wala syartiha. Karena pelarangan itu tidak kembali kepada zat solatnya, bukan tentang solatnya itu, bukan tentang solat yang dilarang, tetapi mengenakan pakaian terbuat dari sutra, yang mana pakaian tersebut pun tidak berkaitan dengan zat solat dan juga tidak bersinggungan dengan syarat sah solat. Nah, jadi pikirkan tentang imamah di sini. Imamah di sini dia bukan termasuk pelarangan mengenakan imamah, itu bukan pelarangan zat ibadah solat, melainkan pelarangan khusus untuk imamah, dan itu di luar dari zat solat dan di luar syarat ya kan? Contoh lain, misalnya solatnya orang yang isbal, misal bagi yang mengatakan isbal itu haram. Sekarang pengharaman di sini, apakah pengharaman solatnya atau pengharaman isbalnya? Pengharaman isbalnya. Berarti pelarangan ini bagi yang, kalau misalnya bagi yang menganggap itu makruh, ya nggak ada masalah. Nah di sini kan yang dilarang berlaku isbalnya. Nah berarti kalau ketika dia meyakini haramnya isbal misalnya, kemudian dia sholat dalam keadaan isbal, apakah batal sholatnya? Tidak batal. Apakah dia berdosa? Tetap berdosa, karena dia berisbal. Lebih-lebih dia berisbal dalam keadaan sholat gitu kan. Nah itu bagi yang menganggap isbal itu haram. Dan pengharaman isbal itu di luar pengharaman zatnya salat. Ya. Baik.
Berarti ini masuk ke dalam pelarangan yang di luar zat ibadah. Dia tetap terlarang, namun sholatnya tidak masalah, insyaallah. Baik. Berbeda misalnya dengan yang tadi, yang kemarin, contoh sebelumnya, menutupi aurat. Nah, sekarang beda antara antum bedakan antara menutupi aurat dengan mengenakan pakaian sutra. Beda halnya dengan mengenai imamah yang terbuat dari sutra. Bedanya apa? Kalau kita mengenakan pakaian yang menutupi aurat namun terbuat dari sutra itu tidak sah sholatnya. Tapi kalau mengenakan imamah yang terbuat dari sutra, sah sholatnya. Loh, kok bisa? Karena memakai pakaian terbuat dari sutra tersebut yang menutupi aurat itu bersinggungan dengan syarat ibadah, yaitu menutupi aurat. Tetapi kalau misalnya mengenakan imamah itu tidak bersinggungan dengan menutupi aurat, sehingga tidak sampai kepada syarat ibadah. Paham gak bedanya? Ya, paham. Alhamdulillah. Ya. Begitu juga misalnya pakaian curian juga bisa. Kalau pakaian curian itu menutupi aurat, maka ibadahnya dikatakan oleh sebagian ulama tidak sah. Ya. Tetapi masalahnya kalau misalnya imamah tersebut walaupun bukan dari harir, bukan dari sutra, bukan dari enggak berkaitan dengan emas misalnya, enggak. Tapi biasa atau sorban, tapi curian. Imamah, sorban, curian. Apakah sholatnya sah? Sholatnya sah. Karena apa? Tidak bersinggungan dengan zat ibadah sholat itu, dan tidak bersinggungan dengan syarat sahnya ibadah itu. Maka yang terlarang itu adalah memakainya. Itu aja udah. Ya. Dan memakai imamah curian itu tidak berkaitan dengan zat atau syarat ibadah. Ya, okay. Baik, kemudian kita melanjutkan ke misal yang berikutnya. Misalul aidi ila amrin kharijin fil muamalah. Contoh larangan yang kembali kepada perkara lain yang tidak berkaitan dengan zat yang dilarang dalam urusan muamalah. Contohnya adalah an-nahyu 'anil ghish. Larangan untuk berbuat curang. Falau ba'a syai'an ma'al ghishi lam yabtul al-bay'u, atau bisa lam yubtil al-bay'a. Lam yubtil al-bay'a. Lianna an-nahya la ya'udu ila dhatil bay'i wala syartihi. Contoh larangan yang kembali kepada perkara lain yang tidak berkaitan dengan zat yang dilarang dalam urusan muamalah adalah larangan berbuat curang atau ghish. Berbuat curang atau ghish. Jika seseorang menjual sesuatu dengan cara curang, maka jual beli tersebut tidak batal dan tidak berkah ya, tapi tidak batal juga. Karena larangan tersebut tidak kembali kepada zat jual beli dan juga tidak pula kepada syaratnya. Ya. Seperti misalnya seseorang menjual buah-buahan, menjual apel misalnya atau jeruk, yang ditaruh di atas itu jeruk-jeruk yang manis-manis, ranum dan manis. Ya, supaya orang-orang tertarik dan ketika mencoba itu real manis terbukti. Tapi ternyata nanti yang akan dikasih itu yang bagian yang dalam, bagian bawah, atau yang sudah disimpan di belakang. Ini terjadi nggak? Banyak ini. Nah, ini kan penipuan dan kecurangan pastinya. Apakah baiknya sah? Sah baiknya.
Tapi curang nggak? Curang. Jadi akadnya itu tidak batil. Akadnya terjadi, namun itu tentu terlarang. Terlarangnya karena bukan perjualbeliannya secara zat, tetapi karena kecurangannya itu yang dilarang. Nah, tetapi kalau misalnya pembeli itu kemudian kembali, ya, kemudian mengatakan ini asam, nah ini masalah kemudian. Makanya diperlukan hakim yang memutuskan perkara ini atau saksi, ya. Nah. Tapi ini sulit kalau zaman sekarang, ya. Itu satu sisi. Jadi berbuat curang di sini, yang dilarang adalah berbuat curang. Adapun akadnya sah. Contoh lain juga misalnya ijazah, ya. Hasil nyontek. Nah, di ijazahnya nilainya sekian. Udah sah, ijazah itu sah. Sah secara uruf, tradisi, sah secara syar'i. Tetapi yang tidak sah, yang tidak benar adalah kecurangannya itu nyontek ketika ujian. Sehingga berkahnya itu jelek, berkahnya itu dikurangi atau bahkan hilang sama sekali, mungkin. Nah, nanti di pekerjaannya kemudian, nanti akibatnya akan ada. Makanya curang itu walaupun mungkin mensahkan akad, namun meminimalisir berkah, sehingga nanti jadinya tetap aja akan ada akibatnya, ya. Tapi itu larangan yang kembali kepada perkara lain yang tidak berkaitan dengan zat yang dilarang. Baik, kemudian kita menuju ke pembahasan lain. Wa qad yakhrujun nahyu 'anit tahrimi ila ma'anin ukhra li dalilin yaqtadhi dzalika. Kadang-kadang larangan itu keluar dari makna haram menuju makna-makna lain jika ada dalil yang menunjukkannya. Faminha, dan diantaranya, masih ingat ini? Faminha, diantara makna-makna yang selain pengharaman itu adalah sebagai berikut. Pertama, al-karahah. Makruh bisa saja bentuknya seperti pelarangan, namun ternyata tidak pengharaman, melainkan makruh saja. Faqad qala al-jumhur atau mathalu bidzalika, para ulama memberi contoh dalam hal ini adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian memegang zakarnya dengan tangan kanannya ketika sedang buang air kecil. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat sebenarnya. Faqad qala al-jumhur, jumhur ulama mengatakan, innan nahya huna lil karahah, bahwasanya larangan di sini menunjukkan makna karahah, tidak sampai kepada pengharaman. Li'anna dzakara bad'atun minal insan, karena zakar termasuk bad'ah, bagian tubuh dari seseorang, sebagaimana ada dalam hadis. Namun hadis tersebut dipermasalahkan sanadnya. Wal hikmatu minan nahyi tanzihul yamin. Hikmah larangan memegang zakar dengan tangan kanan adalah untuk menyucikan tangan kanan. Jadi jumhur ulama mengatakan makruh, namun minoritas ulama mengatakan haram memegang zakar ketika kencing dengan tangan kanan. Haram. Ada yang mengatakan, dan jumhur ulama mayoritasnya mengatakan sampai makruh saja, sehingga ketika dia memegang zakarnya ketika kencing dengan tangan kanan, maka dia tidak berdosa. Tetapi ada permasalahan lain. Bagaimana kalau misalnya di luar konteks kencing? Itu pas lagi biasa aja gitu. Boleh enggak memegang dengan tangan kanan? Nah, sebagian ulama mengatakan kalau pas kencing ketika kita butuh saja dilarang pakai tangan kanan megangnya, apalagi pas saat kita tidak sedang butuh. Maka jangan sekali-kali tangan kanan memegang zakar kita. Tapi sebagian ulama zahirnya tidak, enggak apa-apa. Yang dilarang itu ketika pas kencing aja, karena najis itu akan berpotensi mengenai tangan misal. Dan tangan kiri lebih berhak kalau misalnya terkena najis tersebut dibandingkan dengan tangan kanan, yang mana dengan tangan kanan kita akan memegang sesuatu, makan atau mungkin berjabat tangan dengan orang lain.
Jadi ulama berikhtilaf dalam masalah ini. Namun itu bukan masalah, sehingga yang di sini dipermasalahkan di sini adalah dia makruh, yaitu ketika kita kencing memegang dengan tangan kanan itu makruh hukumnya. Ya. Adapun permasalahan berikutnya nanti tidak dibahas di sekarang. Yang kedua, irsyad, petunjuk atau pengajaran. Contohnya adalah sabda Rasulullah kepada Mu'adz, la tada'anna an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sekali-kali kamu, nah ini kan sigatnya sigat nahi. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan setiap kali dubur kulli salah. Nah, sekarang bagaimana kita menafsirkan dubur di sini juga nanti. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sekali-kali tinggalkan doa itu di dubur setiap salat. Masalah di sini lafal dubur di sini itu kan dimaknai oleh para ulama dengan dua makna. Bisa ini, bisa juga itu. Nah, apa makna dubur? Dubur itu bisa bermakna akhir dan bisa bermakna selepas. Kalau antum memaknai dubur di sini sebagai akhir, maka berarti dia masih termasuk dalam solat. Berarti sebelum salam. Kalau antum maknai dubur di sini sebagai selepas, ba'da, maka ba'da kulli shalah. Berarti doa ini antum masukkan ke dalam zikir selepas solat. Ya, itu pahami baik-baik. Ini para ulama berselisih pendapat tentang dubur di sini. Nah, lalu kemudian bagaimana nih? Apakah mungkin? Bagaimana? Mana yang lebih tepatnya? Apakah di akhir solat atau setelah solat? Dan wallahu a'lam, kalau anak pribadi dubur kulli solat di sini ditafsirkan di akhir solat, di akhir setiap solat, yaitu sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, sekarang lafal la tada'anna, jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Lafal ini yaitu. Baik, sekarang ini apakah nahi untuk tahrim atau untuk irsyad? Untuk irsyad, pengajaran semata, bukan untuk pengharaman. Kenapa? Kalau misalnya kita katakan jangan sekali-kali kamu meninggalkan, ini untuk pengharaman, jangan ditinggalkan, haram ditinggalkan, berarti Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu menjadi kewajiban. Nah, sementara yang kita tahu tidak ada yang mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika sampai akhirnya itu adalah wajib, enggak ada. Melainkan ini adalah sunnah. Ini adalah ini adalah sunnah. Kenapa disebut sunnah? Mengatakan karena dalam hadisnya la tada'anna di sini bukan dimaksudkan tahrim. Nahinya bukan untuk nahi tahrim, melainkan nahi untuk irsyad, petunjuk dan pengajaran. Sebenarnya ada lafal-lafal lain yang siwatnya nahi, namun bukan untuk tahrim, selain untuk irsyad ataupun karohah, ada yang lainnya. Ya. Tapi tidak kita bahas di sini karena kita mempersingkat saja. Jadi kita cukupkan sampai di sini untuk pembahasan usul fikih kita, ya. Dan insyaallah langsung kita menuju ke Zadul Ma'ad setelah ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Di halaman 46 yang barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak didasari yang perintahkan, maka amalan itu tertolak. Sama hadis yang di Arba'in sama yang nomor 7 tentang bid'ah. Iya, sama. Tapi kok lafalnya beda? Iya, beda sedikit. Karena ada dua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ada juga apalagi man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Itu sama aja. Cuma beda lafal. Beda lafal, dua-duanya maknanya plek sama. Kenapa?